nanti ketika Menhan dengan Kasal naik kapal, kan pusing. Bendera mana mau dinaikkan? Naik bintang 4 nanti tersinggung ini. Jumpa lagi kita di meja makan untuk berbincang-bincang banyak hal tentang hidup dan kehidupan. Saya tetap ditemani oleh Bayu Putra dan kali ini kita ada dua tamu yang luar biasa. Menakutkan penanya. Menakutkan penanya. Yang satu adalah Kepala Bais Laksamana Muda Sulaiman Puntu. Kemudian yang satu lagi Inspektur Jenderal Dr. Adnas MSI, gelar Datuk Maduanso ya. Damuanso. Nan hitam. Wah. Padahal bukan hitam tapi nan hitam. Damuanso nan hitam. itu gelar dari mana? Gelar Datuk. Nah, ini dari Sumatera Barat. Itu kan ada gelar-gelar adat sana lah. Yeah. Datuk. Nah, ini beliau adalah seorang Datuk. Wah, ini kalau Datuk itu sesepuh ya, atau yang dihormati ya. Jadi kalau gelar, karena kita topiknya adalah pemberian sebuah anugerah. Jadi nilai filosofinya ada dua. Yang pertama, kalau gelar yang dasar keturunan dan darah, itu tidak bisa dibeli, tidak bisa pemberian. Tetapi itu terah yang turun. Nah, saya ini kebetulan dari khususnya di Sumatera Barat, situ ada suku kaum namanya. Jadi kebetulan saya dari kerajaan Luhak 50, jadi namanya Bukit Tinggi searah ke sampai batasan Riau. Luhak 50. Ya, itu namanya di kaum itu gelar, karena di Sumatera Barat itu yang beda dengan suku-suku lain. Jadi dia matrilineal, garis keturunan ibu ya. Jadi gelar ini dapat adalah dari mamak turun ke kemenakan. Jadi kalau saya itu kalau namanya ada ranji. Ranji itu garis keturunan yang ditulis yang ada di kerajaan. Nah itu. Jadi ranji itu siapa, gelar ini turun berapa, turun berapa, udah. Saya generasi ke-9. Ya. Jadi Datuk ini adalah tua dalam kaumnya, dalam sukunya. Ini didapatkan adalah garis keturunan perempuan yang punya anak laki. Oh, punya anak laki. Ya, jadi kayak saya ini nggak mungkin gelar saya nanti turun ke bawah ke anak saya. Iya, nggak mungkin. Jadi turun ke siapa keluarga perempuan yang punya anak laki. Oh, perempuan punya anak laki. Jadi, nah itu. Modern loh, Tum. Modern loh. Enggak, modern maksudnya pola ibu. Iya, makanya siapa yang kita tidak takut sama ibu? Iya. Kita sama istri juga takut. Ya kan? Modern ini yang betul ya begini. Pura-pura aja laki-laki di depan, ya kan? Nama tetap perempuan itu hebat. Makanya ini mama itu kalau di Sumatera Barat lebih mengerikan daripada bapak-bapak. Jadi begini, ada namanya pepatah orang Minang, namanya adat basandi sarak basandi kitabullah. Nah, satu lagi, anak dipangku kemenakan dibimbing. Oh, kemenakan ya? Ya, kemenakan ini adalah garis dari keturunan perempuan. Kayak saya ini, saudara saya perempuan, anaknya dia tuh ya 11-12 dengan anak kandung. Karena apapun keputusannya dia mau nikah, mau kawin, mau sekolah, tanya ke saya. Mau dipinang dulu, hitam putihnya dari mulut saya. Bukan dari bapaknya sendiri. Kan. Itu kan namanya adat namanya matrilineal. Beda dengan garis keturunan lainnya. Beda. Mungkin di Sangir. Iya, sama. Itu berbeda. Laki. Nah, itu sama gelarnya di belakang. Kalau gelarnya di depan, kayak saya gelarnya Tuan Besar Panglima Derajat, itu pemberian dari Kerajaan Pagaruyung. Oh, Pagaruyung. Itu utusan dari Kerajaan Luhak 50 ini. Dianugerahkan oleh namanya dulu
daulat ya, Sultan Kerajaan Pagaruyung yang memberikan saya tahun 2017 lalu. Nah, ini bisa diberikan adalah satu orang-orang yang berjasa terhadap adat istiadat, perilaku. Tidak harus selalu keturunan ya. Tidak. Ya, jadi gelar dato itu bisa gelar kehormatan, tituler. Bisa. Ya. Tapi yang diberikan tuan besar itu pasti ada darahnya. Nah, kalau seandainya para pemimpin bangsa ini ingin dapat gelar di kerajaan lima kaum atau kerajaan Pagaruyung, tentu dilihat dulu terahnya seperti apa, kontribusinya terhadap daerah itu apa ya. Itu gelar. Jadi dua gelar di depan dan gelar di belakang. Kalau di belakang itu tidak bisa, memang darahnya yang mengalir di tubuhnya. Otomatis. Tidak bisa dibayar, diganti, mau pangkatnya tinggi, mau kaya besar, uangnya banyak. Dan Di belakang itu lahir, ya kan. Darah. Kalau di depan itu Kehormatan. Sama. Sekarang ini juga lagi tren. Sekarang juga lagi tren kehormatan yang disebut jenderal kehormatan. Nah, ini lagi luar biasa. Ini menarik karena yang satu ini Bapak Gelar, polisi adat istiadat tadi, ya, itu juga ada kehormatan. Tapi syaratnya ada kontribusi yang besar. Nah, ini kira-kira seperti sama dengan jenderal kehormatan Prabowo Subianto. Ya. Nah, ini kan pro kontra ini. Iya. Tapi apapun tentu sudah sesuai dengan aturan karena presiden memberikan itu nggak mungkin bikin sendiri. Presiden itu nggak bisa bikin sendiri. Harus ada dewan-dewan dan sebagainya. Bagaimana? Ya, kalau menurut Pak. Menurut saya, namanya kehormatan, gelar tadi yang diberikan oleh Raja Alam Pagaruyung. Jadi rajanya orang Minang saat dunia ini yang memberikan. Sekarang kalau di tata kelola pemerintahan adalah yang tertinggi adalah Panglima tertinggi TNI dan Polri. Presiden. Kan tidak mungkin orang lain memberikan. Kita sudah lihat ada Kepres 13 tahun 2024 ini diberikan di Rapim Polri, itu kan bukan sembarang. Ini momen yang sangat penting. Kenapa sih kalau dikatakan gelar kehormatan, pangkat kehormatan, kenapa diberikan ini? Tentu bukan hanya sekedar pemberian menyenangkan hati, tidak. Tentu sudah ada dewan kehormatannya, dewan pangkat memberikan tanda jasa. Baik kami ini kayak saya sama Pak Bonto, pangkat yang kami sandang ini, saya dapat bintang 2 sama dengan beliau lebih dan lain sebagainya. Ini bukan dapatnya cuma-cuma. Kalau katakan pejuang kami berdarah-darah. Dari Sangir Telau. Berdarah-darah. Berapa itu? Banyaknya melewati. Kalau dayung kapal sampai? Berapa lama? Pengalaman kami dulu kebetulan masih sama-sama di Akabri. Yang satu sama, tentu cerita ini pasti sama. Tingkat satunya sama. Kita seleksi dari provinsi-provinsi. Dari sekian ribu orang terpilih. Terus 3 kali ini. Nah, kalau hari ini bangsa ini memilih Prabowo Subianto, itu terah yang dia dapat, anugerah. Keberkahan. Kita tidak ngerti kan namanya. Siapa yang memberikan? Ya mungkin Tuhan yang memberikan melalui tangan-tangan ini. Kalau seandainya anak bangsa ini masih juga mempertanyakan kenapa. Nah, alhamdulillah hari ini beliau terpilih sebagai pemenang calon presiden ini kan sangat lucu. Beliau panglima tertinggi di TNI dan Polri, pangkat bintang 3, sementara panglima TNI Kapolri bintang 4. Ini kan sangat tidak. Makanya saya bilang ini hal yang tepat. Wajar lah ya. Sangat tepat, bukan hanya wajar ya, sangat tepat. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya ada pihak-pihak lain mempertanyakan, kalau menurut saya beliau ini hanya waktunya saja, seharusnya dari dulu sudah bintang 4. Kalau menurut saya orang yang cocok, ya kita boleh mengatakan beliau ini kalau ditanyakan, mohon maaf saja, dari calon yang 3 kemarin, kalau ditimbang rasa rasionalismenya, rasa cinta tanah airnya, pengorbanannya, dia bilang saya wakafkan sisa umur saya. Belum pernah satu kata pun yang disampaikan oleh kandidat yang lain. Kalau saya bilang Prabowo ya tetap Prabowo, ya Abu jadi Abu, Prabowo nomor 1, itu aja kalau saya. Ya ini Pak Ponto, ini kan banyak juga jenderal kehormatan kan bukan hanya
baru Pak Prabowo saja, sebelumnya Ini ada Pak SBY. ketujuh. Itu gimana? Kan tadi sudah bilang bahwa kehormatan itu diberikan karena jasa-jasa, karena ada kontribusi terhadap negara. Makanya kalau ditanya kenapa nggak dari awal, ya ditunggu 5 tahun. Sebagai Menhan. Iya. Jadi Pak Jokowi kan meyakinkan diri kan. Baru jadi Menhan jadi bintang 4 ya Ramu. Sebelumnya kan dia pasti dengar. Iya. Nah, sambil mendengar dia buktikan. Ternyata enggak sesuai dengan itu. Ya diberikan. Lah kalau sudah menurut berikan, saya udah. Presiden Allah berpikir sangat rasional. Ya, Dan rasional tentu dalam tata kelola pemerintahan, bolehlah urutannya kepatutan, kepantasan, segala macam. Semua aturannya sudah memenuhi syarat. Ibaratnya dikantongin semua. Sekarang kebayang nggak kalau seandainya beliau ini menjadi Presiden Republik Indonesia, jadi Panglima tertinggi, baru dianugerah. Siapa yang menganugerahkan? Sekarang siapa yang menganugerahkan? Tanggal 20 ini beliau dinyatakan bahwa menang, terpilih, dan dilantik. Sekarang yang melantik dia siapa? Melantik diri sendiri. Saya bilang ini momen yang tepat, apalagi dilaksanakan pada Rapim Polri. Rapim Polri kebetulan kami ini pernah melaksanakan, saya sebagai Kapolda ikut Rapim Polri. Ini adalah momen yang sangat penting yang dihadiri oleh kepala negara. Semua. Hadir semua Kapolda seluruh Indonesia, Pangdam seluruh Indonesia, semuanya Rapim Polri. Ya banyak berpetabur bintang lah di depan semua jenderal-jenderal lah. Betul sekali. Kebayang. Kalau ini diberikan pada saat Rapim Polri kemarin hari Rabu dengan Kepres yang 13 tahun 2024, ini kan salah satu kebijakan menurut saya sih sangat rasional. Dan sangat tepat, orang yang tepat pada momen yang tepat dan memiliki legitimasi yang luar biasa. Ini pengakuan. Kalau menurut saya sih kayak saya dapat gelar gitu. Kayak sekarang cerita, gelar sekolah kita perjuangan Ponto. Berapa susahnya masuk Agabri. Guling sana, guling sini, guling sana. Kalau dikatakan 7 hari 7 malam, ini nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Kebayang dari Sangir kita naik kapal ke sini. Berapa hari? Baru sampai Manado. Belum dari Tauna, dari Tagulandang. Waduh. Perjuangan sampai bisa dibayar naiknya perahu. Betul, sampai kaki tutup pore kata orang. Kaki tutup pore. Itu berapa lama Sangir Talot ke Manado naik kapal waktu itu? 3 hari, Pak. 3 hari. Betul. Belum sampai angin. Makanya waktu itu sebenarnya Pak, kita lulus tes polisi. Tapi karena 3 hari terlambat sampai. Iya, karena 3 hari terlambat. Di Sukabumi sudah mulai. Nah, nanti tahun berikutnya tunggu di Jakarta biar tidak terlambat. Tapi, itu. Jadi Angkatan Laut. Saya ini keberkahan menurut saya. Namanya di meja makan ini, kalau orang bilang torang beku dapat sama dengan saudara. Torang semua bersaudara. Di sini tampak. Bayangkan aja, beliaunya bang saudara. Baru ternyata baru dasar. Baru ini Ketemu dapat. di meja makan. Baru kali ini. Pura-pura. Nah, mega meja makan itu. Makanya tidak ada waktu yang sia-sia. Ya, betul. Silaturahim kita. Coba bayangkan aja, saya belum tahu. Saya punya adik ibu kawin sama orang Sangir, dia punya Pampan Mandiangan, dia punya Mama Katian Dago, itu Pak Madelug, saya masih punya Om, ujungnya Om sama Om. Itu orang baku dapat di sini ternyata baku saudara. Tong deng tong. Tong deng tong. Ini tong deng tong kalau bilang sana. Ya sebetulnya. Ini Pak Polisi. Pak Tentara, undang-undangnya beda, ya kan? Beliau nomor 2 tahun 2002, beliau 34, 2004, ya kan? Semua menganggap bahwa pemberian gelar Pak Prabowo itu sangat tepat. Sangat tepat. Pas, sudah pas. Ketika ada kata-kata miring, menurut saya itu hanya Dinamika biasa. ekses dari Pilpres kemarin. Jadi gini, ada yang kan bilang, oh di undang-undang 34 nggak diatur. Ya pasti nggak diatur lah Purnawirawan. Sebenarnya kalau pemberian kalau menurut saya, kalau seandainya ada orang yang masih meragukan, mari yuk kita orang berdua baku.
Orang Manado bilang, mari orang baku bagi katanya. Orang baku bagi, baku habis. Baku habis. Makanya kalau saya baca kan, aturan nggak mengatur, ya nggak mengatur lah. Aturan itu kan mengatur, mengikat TNI aktif. Iya. Ya kalau sudah nggak aktif, sudah diatur, nggak ada, merdeka dia. Kewenangan penuh ada yang sama yang memberikan. Kan itu. Jadi aturan itu memang nggak ada. Jadi yang memberikan punya hak itu, ya jangan. Nah itu dia. 100% yang memberikan. Ya tanya dia, kenapa diberikan, jangan tanya yang orang lain. Yang tahu hanya Dewan Tanda Kehormatan dan Presiden. Seperti apapun Pak Presiden itu mempunyai hak mutlak, itu mutlak. untuk memberikan. Ya, artinya nggak mungkin tanda pangkat bintang diberikan oleh yang lain atau lembaga yang lain. Contoh misal DPR memberikan, nggak mungkin. Lembaga lain nggak mungkin. Apakah menteri memberikan? Tidak mungkin. Itulah yang diberikan, bintang kehormatan bintang 4 kepada orang yang memenuhi standar-standar kepatutan, kelayakan dan lain sebagainya. Menurut saya sih momen ini sangat penting sekali. Tidak usah diragukan. Kalau seandainya ada yang bertanyakan, mari jatuh orang dua baku habis. Makanya orang bertanya itu, kalau militer, polisi sudah pasti pangkat kan? Iya. Kalau orang sipil kan gelar kesarjanaan, profesor. Nah, kenapa waktu Bu Mega dapat profesor honoris causa, kok nggak ada yang nanya? Kan juga pemberian. Apa bedanya? Kita orang militer juga nanya, kok bisa ya? Ya kalau sekarang sipil tanya, ya kan sama. Kesimpulan nggak usah, jangan ditanya kemana aku pergi. Jadi kan itu. Kenapa sih ada penghargaan honoris causa itu kenapa? Itu. Karena jasa kepatutan menurut pandangan dari pemberi. Kepatutan yang dianut oleh lembaga pemberi. Sekarang kalau dilihat kita sebagai akademisi, kalau lihat dari kita ya, tentu ada syarat-syarat formal, ada namanya norma-norma, kaidah-kaidah. Nah, kalau kita menyandang katakan S1, S2, S3 sampai guru besar, itu ada kaidah yang dipenuhi. Kaidah keilmuan itu nggak bisa dibayar, Pak. Itu nggak mungkin orang didapatkan. Kita juga kayak sekolah sampai di S3 itu, aduh Pak, berdarah Pak. Apalagi dapat jenderal ini. Apalagi itu patah-patah kaki. Nah, urat putus-putus. Tebal, tempelin sana, tempelin sini, masih berdiri, pusat sana, sekojam sana. Tetapi tentu menurut pandang orang yang memberikan. Nah, kalau dari gelar keilmuan yang diberi oleh sebuah lembaga pendidikan universitas, apakah dia diberikan gelar dokter kehormatan, guru kehormatan, tapi dia melihat dari sisi mereka. Dan mereka pun tidak hanya sekedar rektor memberikan, ada juga dewan kehormatan. Dikaji sana, ini udah pantas, udah patut, udah ada persyaratan yang lain. Sama kayak kita sekarang. Sekarang kita mau ngambil S3. Sekarang S3 ini harus persyaratannya banyak sekali. Pertama, kita harus membuat satu studi. Yang kedua, kita melaksanakan riset, membuatkan sebuah tulisan ya. Kemudian tulisan kita ini kita ini kan expose. Nah, ini sebuah tulisan kita ini dimasukkan ke jurnal internasional. Jurnal. Nah, internasional ini tidak yang dipublish dulu, sudah terpublish, kemudian dilihat kira-kira yang memberikan publish ini memiliki akreditasi yang baik enggak? Kan enggak sembarang. Iya. Nah, makanya digandang, makanya orang yang dapat gelar kayak kita dimenang gelar sama saya. Saya datuk di rumah, Pak. Memang muda, yang tua itu saya dituakan oleh yang tua. Iya. Tapi beban moralnya itu saya enggak mungkin pakai kaos oblong di rumah, Pak. Saya betul. Keluar enggak mungkin kepala begini. Enggak pakai kopiah. Saya harus kopiah, Pak. Iya. Keluar rumah saya pakai kopiah. Iya. Ujung keluar sana panggil orang datuk, panggil sana panggil orang datuk. Walaupun dia tua ada panggil saya. Nah, itu kan namanya tanggung jawab moral. Kaidah yang dimiliki. Sama aja kalau beliau sebagai seorang bintang 4, beliau sudah paham dan persis. Iya. Seorang prajurit, mantan Kopassus, mantan ini. Jadi saya bilang, menurut saya sudah paripurna. Tidak usah dibahas lagi, titik dan koma.
Ya, koma dan garis gitu loh ke uang. Itu Berarti statementnya Pak Prabowo ketika ditanya oleh teman-teman wartawan, sepertinya berat itu dari hati yang terdalam, Pak ya? Begini. Walaupun sudah guru ya. Iya, walaupun sendaguro ini berat itu. Karena bintang 4 itu berat. itu adalah bintang yang tertinggi walaupun ada bintang 5 ya. Pak Harto sama Dirman. Ya, Pak Nas, ya, Sudirman, cuma 3 orang. Nah ini kalau menurut saya kenapa beliau berat, artinya begitu besar ya yang diberikan kepada beliau. Negara representatifnya adalah presiden menganugerahkan bintang 4. Kenapa dia bilang berat? Ini tidak sembarang didapat. Ini kalau ibaratnya orang, aduh, basuar dia. kaki semua patah, Kaki badan patah. semua bengkak-bengkak semua, sampai muka semua bengkak lupa. Saya rasa itu salah satu ungkapan rasa filosofi. Menurut saya sih, beliau mengatakan itu dengan nilai-nilai. Saya, mohon maaf aja, saya mengikuti beliau dari A sampai Z. Beliau siap menyampaikan penuh nilai-nilai filosofi yang tinggi. Hanya orang yang belum, segelintir masyarakat, mudah-mudahan dalam khusus di meja makan ini, orang yang belum paham dan mengerti, akan mengerti sebuah ungkapan yang memiliki nilai filosofi yang tinggi. Itu yang terpenting. Dan Nalar. Angkatan Laut yang paling senang tuh Angkatan Laut. Nah, kenapa senang? Angkatan Laut itu punya kebiasaan kalau perwira tinggi naik ke kapal, itu benderanya dikibarkan. Kalau bintang 1 naik, bintang 1 dikibarkan. Iya, di KRI bintang 2 naik, bintang 2 dikibarkan. Nah, nanti ketika Menhan dengan Kasal naik kapal, kan pusing. Bendera mana mau dinaikkan? Naik bintang 4 nanti tersinggung ini Menhan. Ini ngenyek apa? Naik bintang 3 Kasal, kamu turunin aku. Pusing kan? Ya, itu menurut saya pendapat ya, sebagai seorang prajurit itu kata Pak Ponto itu, Pak Presiden itu sudah sangat rasional. Menyederhanakan masalah-masalah yang akan timbul, Pak. Iya, betul. Apa dapat pusing? Iya, pusing. Iya. Siapa memutuskan bendera? Itu hanya gara-gara memutuskan bendera apa? Maksudnya keberkahan bagi awak kapal TNI Iya. laut. Siap salah pokoknya, Pak. Siap salah itu, Pak. Bendera mana yang mau saya naikkan? Nggak ada yang bisa jawab. Cerdas kalau menurut saya Pak Presiden Jokowi ini sangat cerdas. Menyikapi situasi dan dia juga mengantisipasi hal-hal yang berlaku yang kalau kita di kesatrian itu berlaku aturan kesatrian masing-masing. Di kapal lain, di sini lain, di markas ini ada lagi ketentuan markas. Itu perilakunya, contoh aja datang Pak Menhan datang contoh di markas mana, dia harus ada perilakunya, iya betul. Macam harus seperti apa, harus bagi seperti apa, itu kan harus laporan lengkapnya seperti apa, siapa yang melapor, pakai siapa yang dampingi. Nah itu jadi ini adalah hal yang berlaku di seluruh lembaga, di seluruh kesatuan, markas, mungkin angkatan, di seluruh dunia. Ya, dunia. Tidak hanya di sini. Seluruh dunia. Standar militer lah. Standar militer. Jadi kalau usah dilakukan, makanya orang dua begini. Kalau ada masih orang masih mau tanya, mana orang baku dapat? Baku apa? Undang di meja makan. Kita baku makan di sini. Baku makan. Siapa yang kita makan nih? Yang penting jangan makan teman. Jadi di meja makan ini, mari apa yang bisa nanti disuguhkan. Sesuai bagian masing-masing. Sesuai bagian masing-masing. Jangan ambil piring orang. Jadi kita piring orang. Jadi masing-masing makan sesuai proporsinya dan proporsional. Sesuai dengan kedudukannya. Kira-kira seperti itu saya kira. Ya, saya kira ini luar biasa. Ini walaupun santai tapi mencerahkan ya. Pemahaman tentang jenderal kehormatan. Ya namanya meja makan harus santai. Iya. Jadi gelar kehormatan ini berlaku bukan hanya untuk jenderal, tapi juga ada datuk, ada Gusti Kanjeng Pangeran, ada apapun lah gelar-gelar di adat dan juga di universitas ya. Pemberian gelar HC, kehormatan, ada Profesor HC, ada Doktor HC dan sebagainya.
Saya kira kita bisa jumpa lagi di meja makan selanjutnya. Terima kasih untuk para tamu. Mari kita silakan